Percakapan kelima, sannyas yoga. Sannyas berarti membebaskan diri dari keterikatan. Banyak orang mengartikan sannyas berarti keluar dari rumah, masuk ke hutan. Ada juga para sannyasi seperti itu. Tapi Krishna memiliki definisi yang berbeda dari sannyas. Kita mendengarkan. Arjuna bertanya, Krishna, di satu pihak, engkau mengagungkan pelepasan atau ketidakterikatan pada karma atau perbuatan. Di pihak lain, engkau memuji yoga, bertindak tanpa pamrih. Sesungguhnya, mana di antaranya secara pasti lebih unggul? Di satu pihak, Krishna kau mengatakan, harus bebas dari keterikatan. Di pihak lain kau bicara harus berkaya, harus bekerja. Apakah bekerja itu tidak menciptakan keterikatan lagi? Padahal Krishna sudah menjelaskan, Arjuna masih bimbang. Shloka kedua, Sri Bhagwan Krishna yang Maha Berkah bersabda, sannyas atau pelepasan diri dari segala keterikatan dan karma yoga atau meraih kesempurnaan dengan berkarya tanpa pamrih, dua-duanya dapat menghasilkan kebahagiaan sejati. Namun di antaranya adalah karma yoga yang lebih unggul. Bebas dari segala keterikatan. Ada orang mau pilih masuk hutan. Oke, kalau memang itu pilihan dia. Tapi Krishna mengatakan yang lebih unggul adalah tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap berada di tengah masyarakat, tetapi melakukan semua pekerjaan tanpa keterikatan. Seperti tadi sudah dijelaskan pada oleh Krishna. Kau berada di medan perang, kamu harus melawan musuh-musuhmu tanpa keterikatan, tanpa benci. Lawan, karena itulah peranmu sekarang ini. Melayani keluarga, layani, tapi tanpa keterikatan. Krishna mengatakan hidup seperti itu lebih unggul. Itu yang disebut karma yoga. Shloka ketiga, sesungguhnya ia, seorang karma yogi yang berkarya tanpa pamrih, adalah seorang sannyasi sejati. Seorang sannyasi dalam setiap tindakannya, ia tidak membenci, tidak pula mendambakan sesuatu. Arjuna, ia pun bebas dari segala pertentangan, segala konflik yang disebabkan oleh dualitas. Demikian dengan sangat mudah, ia lepas dari segala keterikatan. Saya mendengar suatu cerita menarik sekali. Seorang raja, dia dizalimi oleh raja lain. Dizalimi oleh seseorang, dan sepanjang berapa tahun mereka selalu bertengkar. Ya. Pada suatu ketika, raja ini, raja yang katakan yang baik, dia berhasil menciduk raja yang tidak baik. Ini cerita dari kepercayaan lain, tapi menarik sekali. Dia berhasil untuk menciduk raja yang dari negara lain, kubu lain. Ketika dia mau mengambil pedangnya, mau bunuh orang yang sudah dia taklukkan, maka orang yang sedang tergeletak di medan perang itu, dia meludahi raja ini. Raja yang sudah mau membunuh, dia berhasil sudah menangkap musuhnya, diludahi. Maka dia cepat-cepat menyarungkan kembali pedangnya. Dia kembalikan pedang ke sarungnya. Raja yang tertaklukkan ini, si musuh ini yang sudah melihat maut di depan matanya, tiba-tiba dia heran juga, ini saya sudah mau dibunuh, dan saya pikir sudah mau mati, ya sekalian saya ludahin wajahnya. Kenapa sekarang tiba-tiba dia tidak jadi bunuh saya? Maka dia tanya, kenapa kau tidak membunuh saya? Sudah sekian tahun kau ingin membunuh saya, sekarang saya tertangkap. Dan saya juga meludahi kamu, kamu pasti marah kan? Semestinya langsung dibunuh, kok nggak dibunuh? Dia bilang, saya tidak bunuh kamu karena jika saya membunuh kamu sekarang, saya akan membunuh kamu karena amarah saya, karena saya sedang marah pada dirimu. Kamu meludahi saya lagi marah, saya bunuh kamu.
Padahal tujuan saya menaklukkan kamu, bukan itu, bukan karena amarah. Karena kau melakukan kezaliman, kau berbuat hal-hal yang tidak baik, kau menyengsarakan banyak orang, tujuan saya membunuh kamu adalah karena itu. Tetapi sekarang kalau saya bunuh saya terdorong oleh amarah saya. Jadi pergilah kamu sekarang, bebas kamu. Sampai musuh ini juga, menurut cerita, dia akhirnya sadar dan mereka bersahabat. Ini juga yang Krishna mengatakan. Kita melakukan banyak hal yang sebetulnya betul banyak hal. Tapi kita melakukan dengan penuh kebencian. Jangan dengan penuh kebencian. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu karena personal thing. Saya sekarang lagi mengikuti suatu pemberitaan di negara lain. Ada orang yang baik sekali. Jadi pemimpin dia. Dia baik. Dia melakukan baik bagi negaranya. Dia melakukan baik bagi rakyatnya. Dia menjadi pemimpin juga baik-baik. Ya. Tetapi sekarang orang ini begitu gencar-gencarnya yang dia bicarakan cuma propaganda anti orang-orang yang berlawanan dengan dia, berada di kubu seberang. Oke, kalau kamu melawan, lawanlah. Di sini juga kan, kita ada pemilu, ada macam-macam kan. Mau ikut pemilu di sini juga, ini negara lain juga begitu. Mau ikut pemilu, oke, fine. Tapi jangan menjelek-jelekan. Untuk apa membuka-buka aib orang? Atau mengeluarkan gosip. Menyebarkan kebencian. Lawan-lawan aja. Di medan politik sah-sah kok. Setiap orang bisa mencalonkan diri. Kamu mencalonkan diri, lawanmu juga boleh mencalonkan diri. Tapi jangan penuh dengan kebencian melawan dia terus-menerus. Sampai banyak orang yang dulu berpihak pada si pemimpin ini yang sebetulnya orang baik. Tapi sekarang melihat gelagatnya, yang terucap oleh dia cuma kebencian, maka banyak orang meninggalkan dia. Malah simpati terhadap lawannya. Secara fair kita boleh bertanding, kita boleh berkompetisi, tapi jangan karena kebencian, jangan karena suka tidak suka. Keempat, samkhya atau memahami sifat alam benda dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut, dan karma yoga atau berkarya tanpa pamrih adalah dua hal yang beda. Hanyalah mereka yang kekanak-kanakan berkata demikian. Para bijak tidak berpendapat seperti itu. Sesungguhnya dengan mengikuti salah satu di antaranya, seseorang mendapatkan hasil dari dua-duanya. Di sini kita membawa hal ini ke tataran yang rendah biar kita paham. Samkhya itu apa? Samkhya itu sains, ilmu. Memahami kebendaan dan memahami spiritual. Katakan karma yoga bekerja dengan pandangan spiritual. Samkhya adalah mengejar ilmu. Kita selalu mengatakan ada ilmu, ada sains, ada spiritualitas. Seolah-olah dua hal yang berbeda. Krishna mengatakan tidak demikian. Orang yang mengejar ilmu benda, ilmu kebendaan, bahkan mengejar kebendaan. Orang yang mati-matian mengejar kebendaan, mencari uang mati-matian, kerja keras mati-matian. Ujung-ujungnya Krishna mengatakan dia pun akan tersadarkan, tercerahkan. Dan kau yang berkarya tanpa pamrih, kau yang berkarya dengan penuh
perhatian, dengan spiritual outlook, dengan pandangan spiritual, kau juga mencapai hasil yang sama, tapi ada bedanya. Orang yang mengejar benda, mengejar kebendaan, mengejar harta kekayaan terus-menerus, dia juga ujung-ujungnya akan sadar, kok semuanya ini tidak bisa membawakan kebahagiaan bagi saya. Coba Anda lihat sendiri. Berapa banyak orang-orang asing datang ke Bali setiap tahun? Berapa banyak? Dan orang-orang ini khususnya yang datang ke Ubud, mereka sedang mencari kedamaian. Kalau enggak, dia bisa kalau cuma mau jalan-jalan, dia ke Kuta, ke Sanur, atau datang ke Ubud, pagi-pagi datang, sore pulang, banyak kan begitu? Datang, lihat puri, lihat apa, pulang dia. Tapi orang-orang asing yang tinggal di Ubud, mereka sedang mencari sesuatu. Mereka sedang mencari kedamaian, belajar yoga, belajar meditasi. Kenapa? Mereka meninggalkan pekerjaan, buang uang, menghabiskan uang ribuan dolar, tiket saja sudah berapa, datang ke sini. Coba kita belajar dari mereka. Berarti mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang mereka, materi yang mereka miliki di sana. Coba kita belajar dari mereka. Dan kita mengharapkan anak-anak kita, kalau bisa kerja di Eropa, kalau bisa kerja di Amerika. Saya tadi dikirimi satu klip yang membuat saya sangat sedih. Barangkali terjadi di sini juga, tapi ini terjadi di India. Di New Delhi, di ibu kota India, kira-kira 20 kilo, 25 kilo di luar kota, ibu kota. Jadi ya, seperti dari sini sampai ke mana? Ke Tewel, 20-an kilo mungkin ya, bypass gitu. Nggak begitu jauh juga dari ibu kota, dari pusat kota, jadi pinggiran kota. New Delhi itu kotanya besar sekali. Penduduknya bisa 18 juta lebih. Kota yang begitu besar, jadi pinggiran kotanya itu sudah melengket dengan kota sebetulnya. Di sana ada satu Vrada Ashram, panti jompo, di mana orang-orang tua dilayani. Ratusan yang tinggal di sana. Dan hampir 95% dari orang-orang jompo ini, yang usianya dari 50-an, 60-an, sampai 90 tahun. Orang-orang jompo ini khususnya menderita demensia dan Alzheimer. Nah, orang yang menderita demensia dan Alzheimer sampai satu tingkat, dia itu nggak bisa tahu dia mau buang air kecil, mau buang air besar. Dia sudah makan atau belum makan, dia nggak bisa tahu. Dia bisa lupa, dia nggak tahu makan itu apa. Kalau sudah dibawain makanan, baru mereka tahu ya. Orang-orang tua ini, ternyata ketika dibuat klip ini, berasal dari keluarga yang kaya. Ada yang anaknya bekerja di London, di Amerika. Kerja di luar negeri berarti apa? Disekolahkan oleh orang tua, entah orang tuanya mampu, tidak mampu, pinjam uang, atau jual perhiasan untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Anak sudah mapan di sana, dia lupa orang tua. Dan banyak anak-anak datang dari sana, all the way. Karena keluarganya mengatakan, ini ibumu, bapakmu, sudah nggak bisa apa-apa, dia buang air besar di celana, dia apa. Bagaimana? Dia datang, dia jual rumah orang tua dia jual, orang tua dia bawa ke New Delhi dari kampungnya. Dia bawa ke New Delhi, dia lepaskan begitu saja di pinggir jalan. Dan dia pulang ke luar negeri lagi. Kemudian orang tua ini dipungut oleh ashram ini. Dilayani.
Ada yang masih bisa hidup sampai 20-an tahun. Ada yang baru masuk berapa hari sudah meninggal. Tapi kebanyakan ada ratusan orang di sana, 200 lebih orang. Dilayani, orang-orang ini seperti ya patung aja. Dijajarkan satu ruangan bisa 50-60 bed, seperti bangsal begitu. Coba bayangkan, kondisi seperti ini yang terjadi, kita terikat dengan anak merasa tidak mampu, terbebani oleh orang tua, dia lepaskan orang tua seperti begitu saja. Karena yoga atau berkarya tanpa pamrih adalah dua hal yang beda. Hanyalah mereka yang kekanak-kanakan berkata demikian, para bijak tidak berpendapat seperti itu. Karena ujung-ujungnya, kenapa tadi saya cerita ini? Ada orang tua yang demensianya justru agak mulai membaik setelah dipungut oleh asrama. Mulai membaik dan sekarang pekerjaan orang ini, sayang dalam bahasa Hindi, jadi kalian nggak bisa paham, tadinya saya mau kasih lihat dokumenter yang panjang, 30 menit. Tapi ini orang, dia lagi baca Bhagavad Gita sepanjang hari. Dan ketika ditanya sama orang yang bikin dokumenter, kamu baca Bhagavad Gita ini dari dulu begitu? Dia bilang, tidak, sayang. Dulu saya pikir, saya bisa bahagia dengan uang yang saya miliki. Sekarang sudah mulai membaik, dia bisa bicara. Terus, sekarang setelah dalam kondisi begini, saya baru sadar, saya menyia-nyiakan hidup saya. Sekarang saya baru baca ini. Terus ditanya, sekarang kamu ingat anakmu di mana? Dia bilang, saya nggak ingat, tapi dia jauh sekali. Ngomongnya masih kacau begitu. Tapi si ashram ini udah cari tahu, anaknya ada di London, di Inggris. Dia bilang, terus kamu mau kembali ke anakmu? Tidak, dia bilang, saya mau sembuh sekarang. Saya mau layani orang-orang sakit di sini. Coba, orang ngejar kebendaan, akhirnya dia sadar, tapi dalam kondisi apa? Kita semua juga begitu. Kalau kita mengutamakan harta, cuma kumpulkan harta. Saya tidak mengatakan jangan cari uang loh. Cari uang, gunakan, manfaatkan dengan baik. Lakukan sesuatu atas nama orang tua. Manusia yajna, pitra yajna. Pitra yajna, setiap kali mengenang orang tua yang sudah meninggal, bukan cuma leluhur di atas sekali, leluhur sudah lahir kembali barangkali. Orang tua yang baru meninggal, mungkin atmanya masih belum mendapatkan badan baru. Mengenang mereka, lakukan sesuatu kebaikan. Membantu seseorang, lakukan sesuatu. Saya berandai-andai, di setiap kabupaten ini harus ada center-center yang bukan cuma center seperti ini kita meditasi atau apa, tapi di mana kita bisa memberikan pelayanan. Barangkali di Tabanan, sekarang di Singaraja tanggal 10 nanti, 10 Februari ya, akan kita buka center. Kecil, tanahnya cuma berapa? 1,5 are, dan masih ada 1,5 are lagi. Nah, saya bilang di 1,5 are ini, kita harus bikin klinik dan sekolah untuk PAUD, untuk anak-anak kecil. Kenapa saya bilang begitu? Saya cari tahu dari Dr. Sudi di sini. Ada Dr. Sudi yang dari Singaraja. Banyak sekali orang-orang tua di sana yang sakit rematik, ya, terus tulang-tulang yang ngilu dan sebagainya. Mereka sebetulnya tidak butuh obat. Mereka butuh fisioterapi. Dikasih sinar sedikit. Ya. Coba Anda bayangkan. Biaya fisioterapi di Singaraja itu cuma Rp75.000. Saya kalau nggak salah di Denpasar dulu 200.000 ya. Di Jakarta ada yang sampai 400.000, 300.000. Katakan biaya terendah, saya nggak tahu di Ubud ada nggak ya? Fisioterapi pasti ada lah di Gianyar atau di mana.
Di Tabanan berapa kira-kira? Ada nggak? Ratusan ribu juga atau murah? Ratusan. Tapi kalau fisioterapi aja lebih murah ya. Tapi coba bayangkan ada saudara-saudara kita di sana yang membayar 75.000 pun nggak mampu. Makanya saya bilang kepada teman-teman di Singaraja, tidak cukup membuat center hanya untuk meditasi dan yoga saja, atau seminggu sekali kita memberikan free healing, tidak cukup. Coba kita bikin center untuk fisioterapi. Dengan ketentuan yang bisa bayar, silakan bayar. Yang tidak bisa bayar, silakan tidak bayar. Tidak dipungut 1 sen pun. Sehingga kita bisa melayani mereka. Di sini pun saya menghendaki sekali kalau bisa kerjasama dengan pihak Banjar atau apa, buka PAUD untuk anak kecil. Karena waktu usia kecil ini 4 tahun, 5 tahun, kita kalau bisa membentuk landasannya berdasarkan Dharma, mereka menjadi besar akan tetap, landasan itu akan tetap ada. Akan tetap ada. Jadi kita mengejar uang seperti perempuan dalam cerita tadi, dalam kisah nyata tadi. Dan ini baru disiarkan berapa hari yang lalu. Masih hidup orangnya. Sudah mengejar, akhirnya dia sadar juga. Atau kalau kita mau aman, tidak perlu susah baru sadar, dari sekarang kita sadar. Dari sekarang, coba sisakan uang sedikit. Dari belanja, dari apa, sisakan sedikit uang untuk melayani sesama yang kurang mampu. Saya sudah minta kepada jero gede kita, ini ada jero gede kita ini. Jero gede kita, dan kita sudah mulai iklankan mulai ini, promosikan ya. Sudah beliau cari dewasnya, bahasa Sanskrit dewas, kalau sini dewasa, dewas yang baik tanggal 7 April. Hari Minggu. Jadi metata berikutnya 7 April hari Minggu. Jadi kalau ada saudara, ada anak, mau metata di sini, silakan cari jero gede, daftarkan, kalau punya uang tolong bayar. Kalau tidak punya, atau ada keluarga, ada orang di dekat rumah, di kampung yang kira-kira tidak mampu, ajak. Bisikin kepada Pak Wisma bahwa ini tidak mampu, kita tidak akan memungut 1 sen pun. Yang mampu silakan, bisa mau bayar lebih juga silakan, sehingga kita bisa melayani. Ini cuma sebagai perantara ini. Kita nggak mencari uang, jero gedenya juga tidak mencari uang, pemangku lain juga tidak mencari uang. Beliau akan mempersiapkan semua bantennya yang sangat sederhana. Semuanya disiapkan, jadi nggak usah bawa apa-apa, cuma bawa anak aja. Sama apa aja Bapak bawanya? Ya, cuma itu saja yang sederhana ya. Lainnya, nah hal-hal seperti ini coba pikirkan bagaimana kita bisa melayani. Itu yang dimaksudkan oleh Krishna sebagai sannyas, melayani tanpa mengharapkan imbalan apapun. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan.